berdasarkan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga yang ingin menjalankan skema-skema syariah. Sehingga perusahaan ataupun lembaga yang berinvestasi di Indonesia atau menjalankan kegiatan usaha di Indonesia secara syariat, acuannya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan sebatas yang saya ketahui, dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia, ada toleransi suatu perusahaan dikatakan sahamnya, atau satu saham perusahaan dikatakan sebagai saham syariah bila minimal keuntungan dan pendapatannya itu 70% didapat dari penghasilan yang halal. Adapun ketika masih ada 30% pendapatan yang tidak halal, maka itu dianggap sebagai saham yang syariah. Nah, dari fatwa ini saja kita bisa memahami adanya gambaran bahwa saham-saham syariah di Indonesia belum 100% halal. Masih ada campuran. Ya. Tentu fatwa ini memang kontroversial. Secara internasional, lembaga-lembaga fatwa internasional seperti IUV misalnya, atau Majma' Al-Fiqh Islami yang di bawah OKI ataupun Rabitul Alam Islami, mereka semua bersyarat bahwa suatu saham baru boleh atau bisa diklaim sebagai saham syariah yang halal bila 100% kegiatan usahanya dan pendapatannya didapat dengan cara-cara yang halal. Ya. Ini poin pertama. Poin kedua, reksadana. Reksadana itu adalah suatu perusahaan yang mengelola dana masyarakat untuk disalurkan ke saham-saham atau unit-unit usaha yang profitable, yang mendatangkan keuntungan. Dan kalau itu reksadana syariah, berarti mereka berkomitmen untuk menyalurkan dana-dana masyarakat itu atau pihak ketiga kepada saham-saham atau jenis-jenis usaha yang sesuai dengan kriteria syariah di negara kita. Tentu sekali lagi referensinya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan karena kondisi fatwa di negara kita semacam itu, ada toleransi tentang keuntungan yang dikelola, yang didapat oleh perusahaan penerbit saham atau perusahaan yang bergerak di sektor syariah, maka tentu ini sudah tergambar bahwa kondisi reksadana syariah di Indonesia belum 100% berkomitmen halal, alias mereka masih membuka ruang toleransi, sehingga kemungkinan besar dana kita bisa saja disalurkan ke jenis-jenis usaha atau perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya hanya 70% yang halal, sedangkan 30%-nya masih abu-abu. Karena itu tentu kondisi ini patut diwaspadai, sehingga saya tidak bisa mengatakan halal atau tidak halal karena pertanyaan Anda global, sedangkan yang Anda maksud sudah pasti adalah kondisi real di lapangan. Ya. Tentu karena kondisi fatwanya semacam ini, tentu kita harus lebih waspada, ya. Karena sudah menjadi pernyataan resmi bahwa saham syariah Indonesia belum 100% halal, tetapi masih ada ambang toleransi, sehingga penghasilan yang akan kita dapat pun pasti juga bercampur antara yang halal dengan yang haram.